Saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari ikuti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang menyimak, yang hadir menjadi hamba yang Engkau ridhoi. Bukakan hati kami menerima kebenaran-Mu ya Allah. Tuntun kami agar dengan niat yang ikhlas, ilmu yang manfaat, amal yang Engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian, kajian ini yang biasa dilakukan bulanan tahun-tahun yang lalu, hari ini Allah datangkan saudara kita Ustadz Abdul Somad. Semoga Allah menyayangi dan melindungi beliau selamanya. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Acara ini sebelumnya diadakan persiapan untuk pembukaan Masjid Darut Tauhid di Balerang. Alhamdulillah. Pak Sekda, Pak Majelis Ulama, Masya Allah juga dari DKM. Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi semua ini. Juga kawan-kawan semua, Masya Allah. Adek, boleh berdiri asal yang belakang tidak ada yang terhalangi ya. Syarat berdiri yang utama adalah jangan pernah membuat orang lain terhalangi. Silakan berdiri, catatannya yang belakang tidak boleh terhalangi. Setuju? Terima kasih Ustadz. Kenapa seperti yang Ustadz Abdul Somad ini oleh Allah ditakdirkan usianya lebih muda dari A. Ngomong-ngomong berapa usia sekarang Ustadz? 24 rasanya. Saya 58, beliau 43. Tadi kan 43 ya. Yang asli Baru ingat tahun 2020. Oh, alhamdulillah. Ya insya Allah setiap ulama pasti ada cobaannya. Amin ya Allah. Dan cobaan itu pasti akan membuat semakin bisa dekat dengan Allah. Amin ya Allah. Ustadz, kalau naik pesawat, pesawatnya lancar, Ustadz lihat banyak yang zikir tidak di pesawat. Tidur semua. Tidur. Kalau pesawatnya digoncang, apa yang terjadi? Pada zikir tidak? Allah semuanya menyebut Masya Allah, Allahu Akbar, takbir semua. Gitu ya. Nah itulah pentingnya goncangan ya. Ya Allah. Kalau tidak digoncang cenderung lupa ke Allah. Kalau Allah Akbar, begitulah hadirin sekalian ya. Silakan Ustadz yang mendahului, saya bagian menyimak. Dalam programnya sebetulnya saya jadi pembawa acara malam ini. Oh iya? Iya. Kok sama dengan program saya juga pembawa acara. Jadi jamaah sekalian, malam ini kita bersyukur pada Allah kedatangan seorang ulama. Saya diberikan kesempatan untuk membuka acara ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah. Mari kita dengarkan baik-baik kajian tauhid yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Ibn Astia. Kita gunakan telinga dengan baik, catat dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh malam ini dapat membekali kita menjalani hidup diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke baiklah, karena saya dianggap lebih tua, awalnya begini ya.
tenang. Dengar. Jangan pernah berbicara sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak terdengar? Jangan banyak komentar ya. Setiap komentar pasti dicatat oleh Allah dan ada dipertanggungjawabkan. Bagaimana sekarang, jelas tidak? Tidak. Sabar, tenang. Bisa terdengar tidak? Di atas kedengaran tidak? Tidak. Berarti dari tadi kita ngobrol nggak ada yang dengar. Maaf panitia. Bagaimana sekarang, jelas? Padahal sama ya. Jelas ibu belakang? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Apakah Allah mendengar apapun yang terucap? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persoalan yang sedang kita hadapi? Yakin? Kalau seorang hamba berkeyakinan seperti itu setiap saat, merasa ditatap Allah, merasa didengar Allah, merasa diketahui pikiran dan hatinya oleh Allah, dan yakin masalah yang dihadapinya juga dalam kekuasaan Allah, kira-kira seperti apa orang tersebut? Tenang atau gelisah? Akhlaknya baik atau buruk? Masalah kita umat Islam kepada Allahnya itu kadang-kadang hanya sampai di lisan, belum sampai di hati dengan yakin. Sedikit Ustadz izinkan membuka acara ini ya. Nanti Ustadz yang menyampaikan aslinya. Kedengaran ke atas? Alhamdulillah. Kenapa umat Islam belum seindah akhlak yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu, karena banyak di antara umat Islam belum belajar tentang indahnya Islam. Lebih banyak melihat, mendengar pelajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan. Satu. Yang kedua, kenapa umat Islam akhlaknya, perilakunya belum seindah semestinya? Yang kedua, karena kita sering belajar agama ke majelis taklim, tapi belum tentu niatnya ingin dekat dengan Allah. Tidak jarang datang ke sekolah Islam, kampus Islam, pesantren, tapi yang dicarinya dunia. Ingin gelar, pangkat, jabatan dari agama. Padahal ilmu agama ini justru untuk membuat dekat dengan Allah. Sampai ada seorang suami yang mengeluh, istri saya ke pengajian seperti makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu baru pada seragamnya, belum pada perilakunya. Dan peningkatan yang jelas itu pada cicilan, belum pada iman. Kenapa? Sangat boleh jadi belajar agamanya belum dengan niat ingin bisa dekat dengan Allah. 3, kenapa kita semua belum seindah semestinya? Karena seringkali belajar agama kita amalkan, tapi amalnya baru sibuk amal lahiriah. Seperti sholat isya tadi, kita datang ke masjid, kita sholat, ruku, sujud, lahirnya kita taat,
tapi hati belum tentu kita ingat ke Allah. Benar? Halo? Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan amalan lahir, tapi lalai ke amalan hati. Bahkan tidak jarang ilmu dan amalan kita justru mengotori hati. Jadi ujub, jadi takabur, merasa paling benar, merasa paling soleh, justru karena ilmu dan amal yang kita lakukan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Seharusnya kita belajar agama dan mengamalkan agama itu membuat hati jadi makin bersih, amal makin melimpah. Demikianlah pendahuluan dari acara kajian malam ini. Penjelasan selanjutnya oleh Ustadz Abdul Somad. Baik, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan sesuatu yang menyentuh hati. Sebentar. Masya Allah. Gimana perasaan jamaah malam ini bisa berkumpul dengan Kiai Haji Abdullah Hakim Nastiar? Senang apa lapang hatinya? Saya terus terang bisa satu majelis dengan beliau. Dulu saya nonton TV dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi beliau terus. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bisa satu majelis dengan beliau. Allahu Akbar. Ketika orang memuji A.A.G. tampil di seluruh TV, bagaimana cara A.A.G. bisa meluruskan niat dan membersihkan hati? Ini mah jadi bulak-balik begini hadirin. Dulu Ustadz, Ya. kira kita ngobrol aja lah ya. Baik. Dulu tidak pernah menyangka akan menjadi posisi seperti ini. Ya. Tetapi entah bagaimana takdirnya tiba-tiba menjadi dikenal sebagian orang. Allah. Padahal secara keilmuan belum siap, dan ada lagi yang belum siap, keimanan belum siap. Jadi ketika makin populer, makin di banyak tampil, ternyata saya kehilangan yang sangat besar, yaitu rasanya kehilangan kedekatan dengan Allah dibanding sebelum dikenal orang. Jadi ustadz populer malah jauh dari Allah. Iya, itu sampai tahun 2006. Insyaallah. Sebelum Allah memberikan karunia, ditegur, diingatkan, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah bisa lagi nginjak bumi. Kalau dulu jadi terbang kayak balon gas karena ketipu atau tidak siap dengan popularitas. Gitu Ustaz. Sekarang gimana Ustaz jadi orang populer, Han? Ini pas umur saya dulu, Pak. Saya dulu mulai diuji popularitas umur 39, 38, 39 mulai di TV. Ustaz sekarang lagi populer-populernya nih. Tapi saya mulai diuji umur 45, Ustaz 43, 2 tahun duluan Ustaz. Bagaimana mungkin orang yang berada di masjid yang semestinya mengingat Allah, yang mestinya berasa berhadapan dengan Allah, tapi justru melupakan Allah? Ini kan ujian luar biasa. Ya, memang kalau mulut mudah menyebut Allah, tapi hati belum tentu. Dan bahayanya penceramah model kita, Ustadz, ya. Kalau orang awam, Wali, alhamdulillah nih tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, apa kabar? Masya Allah Pak Wali. Masya Allah. Ya, lanjut mau ikut gabung sini.